Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita masih bisa berkumpul melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji, mendalami agama kita, dinul Islam. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini kita akan membaca ayat dan hadis serta penjelasan para alim ulama berkaitan tentang agungnya keridhaan Allah, kemudian sebab-sebab yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, agungnya keridhaan Allah itu, ridha Allah a'lal matalib wa a'dhamuha. Keridhaan Allah itu perkara yang paling tinggi yang dicari. Seseorang kalau membahas tentang apa yang paling tinggi yang dia cari, apa yang paling agung yang dia cari, ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-72. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakinu thayyibatun fi jannatin adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan janji kepada mukmin laki dan perempuan. Janji Allah kepada mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian pula Allah sediakan tempat-tempat yang baik di Jannah Aden. Tapi Allah tutup ayat ini, ridha Allah lebih besar dari itu. Artinya keridhaan Allah itu akbaru wa a'dhamu minal jannah, lebih besar, lebih agung dibandingkan dengan jannah. Ini diterangkan di dalam tafsir. Padahal saudaraku yang saya hormati, kalau berbicara tentang kenikmatan jannah, luar biasa. Nikmatnya itu secara ringkas nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Semua ayat yang berkaitan dengan jannah, semua hadis yang berkaitan dengan jannah, para ulama terangkan itu gambaran. Aslinya lebih nikmat. Beda dengan dunia ya. Kalau dunia itu gambarannya dengan aslinya jauh. Kadang kalau dunia itu tergambar demikian lezat, demikian nikmat, demikian bagus,
Kenyataannya ternyata jauh. Kapan itu ada temen lihat iklan berkaitan tentang masakan udang. Didelok itu ketok enak, besar, murah. Begitu beli, ternyata orang itu cili-cili itu. Dunia itu seperti itu. Tapi kalau kenikmatan jannah sudah luar biasa. Sampai semua orang itu kalau disebutkan jannah pasti ingin masuk. Apa ada orang yang tidak ingin masuk ke dalam jannah? Kalau ada berarti dia nggak paham. Wah, saya neraka wae lah, nggak mau masuk jannah. Nggak ada. Tapi di surat At-Taubah 72 ini kata Allah, ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul adzim. Keridhaan dari Allah itu lebih besar. Lebih besar, dan itu merupakan keberuntungan yang sangat agung. Saudara yang saya hormati, keagungan ridha Allah sampai dibandingkan dengan kenikmatan jannah, lebih besar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang menunjukkan agungnya keridhaan Allah, para ulama terangkan al-amniyatul jalilah allati min ajliha bakat uyunul khashiin. Harapan yang sangat agung yang karena pengharapan ini air mata menangis, air mata meleleh, air matanya orang-orang yang khusyuk. Demikian pula hati-hati itu menjadi bersih. Demikian pula kaki-kaki gemetaran di penghujung malam. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nangis, kemudian hati berupaya dibersihkan, kemudian sampai nanti tubuhnya gemeteran. Itu yang dicari cuma satu itu, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa agung. Padahal jamaah yang saya hormati, meneteskan air mata itu bukan perkara yang mudah. Apalagi tetesan air mata itu karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang besar itu. Karena air mata menetes takut kepada Allah, itu menunjukkan kejernihan hati dia. Demikian pula sampai para ulama katakan natafaddat al-aqdamu fi jawfil lail. Kaki-kaki itu gemetaran di setiap malam. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, diterangkan dalam riwayat kaki beliau bengkak karena sebab sholat malam. Yang dicari cuma ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sang istri yang tercinta, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasul? Bukankah dosa engkau masa lalu dimaafkan, yang akan datang dimaafkan? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Betapa agung ridhonya Allah, merupakan al-amniyatul jalilah, harapan-harapan yang sangat agung oleh kebanyakan orang-orang yang terpilih. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, menunjukkan agungnya ridha Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu fawqal jannah ziyadah 'alal jannah. Allah jadikan kenikmatan jannah itu ada yang lebih di atasnya lagi. Kalau tadi disebutkan ridwanu minallahi akbar, nanti dalam hadis yang menunjukkan ada tambahan kenikmatan di dalam jannah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni jannah, ya ahlal jannah. Mereka menjawab, labaik rabbana wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu wahai Rabb kami. Kemudian Allah pun berkata, hal raditum, kalian sudah ridha?
Maka mereka mengatakan, wa malana lanardo wa qad a'taitana malam tu'ti ahadan min khalqi. Ya Allah, bagaimana mungkin kami tidak ridha, sementara sungguh Engkau telah berikan kepada kami sesuatu yang kamu tidak berikan seorang pun dari makhlukmu. Kan diberikan jannah itu orang-orang pilihan. Wahai Rabb kami, bagaimana kami tidak ridha? Kata Allah Subhanahu wa taala, ana u'tikum afdhala min dzalika. Aku akan beri kepada kalian yang lebih utama. Jannah masih ada yang lebih utama. Diberi jannah masih ada yang lebih utama. Kemudian mereka pun bertanya, ya Rabbi, ayu syai'in afdalu min dzalika? Ya Allah, apa sih yang lebih utama daripada kenikmatan jannah? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uhillu alaikum ridwani fala ashatu alaikum abadah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, aku telah halalkan atas kalian ridhoku dan aku tidak akan marah kepada kalian selamanya. Betapa agung ridho Allah Subhanahu wa taala, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala afdalu minal jannah. Kenikmatan dari jannah. Padahal tadi disampaikan jannah itu sudah demikian nikmat. Ketika awal selesai penciptaan jannah, Allah utus malaikat. Malaikat, coba kamu lihat bagaimana keadaan jannah. Malaikat ini mengatakan, ya Allah, tidaklah disebut jannah kecuali orang pengen masuk. Tidaklah disebut jannah kecuali orang pengen masuk. Sudah demikian nikmat. Sudah demikian nikmat. Apalagi saudara yang saya hormati, ini lebih utama lagi daripada jannah, menunjukkan agungnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, yang menunjukkan betapa agung keridhaan Allah Subhanahu wa taala, madaru hayatil anbiya wassalihin. Ternyata poros kehidupan para nabi dan orang-orang soleh itu yang dicari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi poros kehidupan mereka itu supaya mendapatkan ridho Allah. Contoh Nabiullah Musa, nanti lihat dalam surat Thaha ayat yang ke-84, wa ajiltu ilaika rabbi litardah. Aku bersegera kepadamu wahai Rabbku supaya kamu ridho. Bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu supaya mendapatkan ridho. Menunjukkan agungnya keridhaan Allah, poros kehidupan para nabi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, Nabiullah Sulaiman. Yang Nabiullah Sulaiman ini luar biasa. Termasuk seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat yang demikian banyak. Mengetahui bahasa semut, gurngunoi, mama klepon itu juga tahu katanya. Ngawur ya. Dusta itu. Iya. Beliau Nabiullah Sulaiman ketika mendengar ucapan semut, fatabassama dhahika min qauliha, tersenyum dia dari ucapan semut itu. Apa yang diucapkan setelahnya? Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Allah berikan anugerah kecerdasan yang luar biasa, memahami bahasa binatang. Sulaiman minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepadaku, kasih ilham supaya bisa bersyukur terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nabiullah Daud. Yang kedua, ya Allah, berikan ilham supaya bisa beramal saleh yang tardahu,
yang Engkau ridhoi. Ini syahidnya. Poros kehidupan para nabi itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir beliau minta, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Masukkan aku dengan rahmatmu dalam golongan hambamu yang soleh. Surat An-Naml ayat yang ke-19. Saudara yang saya hormati, ini kehidupan Nabi Allah Sulaiman. Minta supaya menjadi hamba yang bersyukur, minta supaya digolongkan orang-orang yang soleh. Tapi syahid dari permintaan beliau, an a'mala salihan tardahu, supaya amalannya diridhoi, supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ridha Allah itu sangat agung. Kondisi senang pun, kondisi susah pun, Nabi itu yang dicari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan dalam riwayat Imam Bukhari, tatkala putra beliau meninggal, Ibrahim. Ketika putra beliau yang namanya Ibrahim radhiyallahu anhu itu wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Sampai sahabat itu heran, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" Ya, kata Nabi, "Innal aina tutmi'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna." Air mata meleleh, hati bersedih, tapi kami tidak berucap kecuali sesuatu yang Allah ridhoi. Wallahi ya Ibrahim, ana bika lamahzunun. Demi Allah wahai Ibrahim, sesungguhnya aku berpisah denganmu itu sedih. Kondisi sedih. Orang kalau kondisi sedih, terkadang kalimat tidak terkontrol, terkadang omongannya tidak terkendali. Lah orang susah kok. Apalagi sampai nanti diterangkan dalam hadis an-naihah. Kenapa kalau lafadznya naihah? Mu'annas. Wanita ketika ditinggal mati kemudian meratapi. Biasanya seperti itu. Teriak-teriak, kemudian dia benturkan kepalanya, dia robek bajunya, dia tampar pipinya. Saudara yang saya hormati, ujian kesedihan itu berat. Tapi lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Menunjukkan agungnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang menunjukkan tujuan tertinggi Nabi kita itu ridha Allah. Dalam riwayat Muslim, salah satu doa beliau, as'aluka minal amal matarda. Aku minta kepadamu ya Allah amalan yang kamu ridhoi. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam puasanya, sholat malamnya, semangat dakwahnya, sedekahnya, sampai kesaksian tokoh kafir, Muhammad itu sedekah tidak takut miskin. Apa kita mampu seperti itu? Lawang kita sedekah yang sisa saja kata ngapot. Karena orang bersedekah itu paling baik tapi paling rendah sisa. Kok sedekah duit iki turahan kok Mas? Kadang masih berat itu. Nabi kita Muhammad SAW demikian luar biasa. Amalannya, tingkatannya terbaik. Tapi puncak amalan yang beliau cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, cuman hadis ini Syekh Muhammad Nasiruddin Albani melemahkan. Walaupun sebagian yang lain itu tingkatannya terangkat. Kata beliau, waradina warada'anna. Waradina warada'anna. Beliau minta sama Allah, ya Allah ridhoi kami, kemudian ridhoi dari kami.
puncak tertinggi yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya hormati, begitu agung ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disampaikan hamba-hamba. Apa contohnya? Yang menunjukkan bahwasanya yang dicari itu semata ridho Allah. Contohnya orang yang beriman. Disebutkan di surat Al-Lail mulai ayat 18 sampai 21. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa batigha'a wajhi rabbil a'la wala saufa yardah. Dan yang mendatangkan hartanya untuk dia bersihkan. Sifat orang yang beriman itu mereka mau mengeluarkan harta. Sudah berlalu. Harta itu semua kita asalnya cinta. Kalau sesuatu yang kita cintai kita keluarkan, sempurna kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengeluarkan harta, tidak ada seorang pun di sisinya dari kebaikan kecuali dibalasi. Kalau ada orang berbuat baik kepadanya, dibalas. Teladan Nabi SAW, man suni'a ilaihi ma'rufa fakafi'uh. Siapa yang diberikan kebaikan, balas. Perangannya luar biasa. Kemudian dia tidak harapkan dari kebaikan itu kecuali wajah Rabb-Nya yang maha tinggi, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan ridho. Semua amalan gak mengharapkan perkara-perkara kecuali di sisi Allah. Tidak mengharapkan dari amalan yang dia kerjakan kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengharap sanjungan? Enggak. Takut dicela? Enggak. Menginginkan remukan-remukan dunia, sesuatu yang rendah dari perkara dunia? Sama sekali enggak. Dalam dirinya juga tidak merasa baik. Kan gangguan seseorang dalam beramal, dalam perkara keikhlasan itu, yang paling besar kan 4 ini. Pengen dipuji, takut dicela, menginginkan duniawi, yang keempatnya ujub. Kadang seseorang tidak berharap dipuji dari orang, tidak takut dicela, tidak menginginkan sesuatu perkara duniawi, tapi dalam hatinya, perumahan sini itu sing bengi tahajud jam 2:30 sampai subuh, aku tok. Liyane itu ngleker katanya, mengejar mimpi. Begitu ngelilir getun, alah ngelilir mimpi niru kecekel katanya. Saudara yang saya hormati, kalau sifat orang yang beriman, puncak tertingginya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kehidupan orang-orang yang terpilih. Kehidupan orang-orang yang terpilih, yang mereka tuju cuma ridho Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Imran ayat yang ke-62, afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisahati minallah. Apakah orang yang mengikuti ridhonya Allah seperti orang yang datang dengan mendapatkan kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Orang yang baik itu yang dia kejar supaya Allah Subhanahu wa taala ridho. Jamaah hormati, lah apa amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah? Setelah kita tahu sekian ayat, sekian hadis, ridho Allah itu ternyata a'dham, sangat agung. Ridho Allah itu ternyata akbar, sangat besar. Para ulama rangkum amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, pertama, kejujuran. Orang kalau jujur, Allah Subhanahu wa taala akan ridho. Kejujuran itu bisa mencakup pertama akidah. Kapan seseorang akidahnya jujur? Kalau akidahnya itu sesuai dengan kenyataan. Siapa yang kamu sembah? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menyembah Allah? Karena memang yang lulus kriteria sebagai sesembahan cuman Allah Subhanahu wa taala. Liane ora lulus.
Kan sampai Allah tantang, kalau selain Allah itu layak menjadi sesembahan, aruni madza khalaqal ladina min dunihi. Duduhno coba. Selain Allah itu bisa bikin apa? Langit enggak, itu yang bikin Allah. Bumi enggak, itu yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu kalau orang jujur enggak layak menjadi sesembahan. Makanya nanti dalam ayat ciri orang yang cerdas itu ijtanabut taghut ayyabuduha. Mereka meninggalkan taghut untuk mereka sembah. Karena sesembahan selain Allah itu kemungkinan pertama itu nggak bisa mendengar. Kemungkinan kedua bisa mendengar tapi tidak bisa memberi. Kemungkinan yang ketiga sama sekali nggak punya apa-apa. Masa seperti itu dia sembah? Saudara yang saya hormati, orang yang jujur dalam akidah itu mengantarkan ridha Allah. Jujur dalam perbuatan. Kapan perbuatan seseorang dikatakan jujur? Kalau perbuatannya itu persis dengan apa yang di hati. Amalannya orang yang soleh, hatinya soleh. Tapi kalau amalan gak sesuai dengan hati, itu namanya dusta. Itu namanya dusta, iftira. Kalau bahasa orang sekarang, pencitraan. Pencitraan. Walah kalau ngomong itu amalannya itu kelihatan bagus, tapi ternyata nggak sesuai dengan apa yang di hati. Berakhir su'ul khatimah. Berakhir su'ul khatimah. Ucapannya itu jujur. Saudara yang saya hormati, orang yang jujur itu disebutkan di surat Al-Maidah ayat 119. Qala Allahu hadza yaumun yanfa'u shadiqina sidqahu. Yanfa'u shadiqina sidquhu. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul adzim. Kata Allah, ini hari yang kejujuran mereka itu memberikan manfaat bagi mereka. Allah masukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Allah ridho, mereka ridho. Kata-kata radhiyallahu anhum wa radu'an itu kesempurnaan nikmat. Kan nikmat itu, kenikmatan itu akan terasa sempurna kalau yang dikasih puas, yang memberi puas. Tapi coba contoh duniawi. Kalau yang ngasih tidak puas, yang dikasih puas, nggak sempurna. Panganan enak. Kemudian yang makan, piye? Wah, marem tenan. Iya, kowe marem, tapi saya bayari semono bane. Nggak sempurna itu. Lawang dulu ada jamaah itu cerita, aku yang diundang buka bersama neng kono ora mangkat katanya. Lah kenapa? Dikasih buka bersama, menunya itu istimewa, tapi bareng rampung itu, alah kowe golek buka nggon liya ora ono gitu. Ya, ini panganan larang ini. Kata dia langsung glek wareg dia. Wis bar mangan. Tapi saudara yang saya hormati enggak sempurna. Sebaliknya orang yang memberi ridha, tapi yang diberi enggak ridha. Enggak sempurna itu. Ini mas, menunya wah luar biasa ini. Luar biasa ini. Harganya mahal. Masakannya ini tidak sembarangan. Tapi yang dikasih orang seneng. Enggak sempurna. Kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha, mereka pun ridha. Dzalikal fawzul adzim. Yang demikian itu keberuntungan yang besar. Saudara yang saya hormati, pengen menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, jujur. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menghasan kepada kita jujur, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian senantiasa melazimi kejujuran. Jujur membawa kebaikan, kebaikan mengantarkan ke dalam jannah. Kalau seorang senantiasa jujur, kelak akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiqah.
Kalau orang ditulis sebagai siddiq, berarti dia telah mencapai kedudukan tertinggi. Kan kedudukan manusia itu 4 yang istimewa. 1, para nabi. 2, siddiqin. 3, syuhada. 4, sholihin. Poin yang pertama, para nabi, kita nggak bisa capai. Oh, saya pengen jadi nabi, itu gimana kiatnya? Nggak ada kiat menjadi nabi, karena nabi itu istafaina, kami pilih. Bahkan setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, sudah nggak ada nabi. Makanya kalau orang mengatakan saya dapat ilmu langsung dari Allah, kadzab itu namanya. Loh, kalau dia merasa dapat ilmu langsung dari Allah, berarti mendapatkan wahyu. Kalau orang mendapatkan wahyu, itu berarti nabi. Sepeninggal nabi, sudah nggak ada nabi. Bisanya siddiqin, syuhada, sholihin. Derajat tertinggi siddiqin. Itu senantiasa jujur. Dan dalam syariat kita, kebohongan itu apapun tidak diperbolehkan. Walaupun nanti dalam hadis ada kebohongan 3 hal yang diperbolehkan. Ucapan suami istri ketika perang, mendamaikan orang yang bersengketa. Itu kata para ulama bukan dusta sebagaimana yang difahami secara umum, tapi itu tauriyah. Tauriyah itu ucapan orang yang mendengar berbeda dengan apa yang diniatkan oleh orang yang mengucap. Kan 3 hal ini kadang butuh tauriyah. Perang itu kalau los-losan, muslim baca nanti. Orang berperang itu harus dengan strategi, dengan akal, dengan tipuan misalkan, tapi tauriyah. Seperti Ali bin Abi Thalib nantang duel orang kafir satu-satu. Bahasa kita, senggel biye. Begitu orang kafir ini datang sendirian, Ali mengatakan, "Lu, saya kesini itu nantangnya 1 lawan 1 kok, bukan keroyokan." Orang kafir noleh, tugel gulu nih. Kan Ali nggak bohong. Apa kata Ali? Saya nantang 1 lawan 1. Salahmu noleh. Saudara yang saya hormati, ini tauriyah. Apalagi suami istri. Ucapan suami istri itu terkadang kalau terlalu lugu, nesu. Si istri beli baju, setelah itu dipakai. Piye mas? Ketok tambah nom, tambah ayu apa ora? Alas, ketok tuwek ngono malano. Itu kelambine langsung diobong itu. Diobong itu. Tapi kalau misalkan, wah, masya Allah, wah, misalnya gelangan kamu pakai seperti itu, jadi terang gitu. Ya, jadi terang. Nganggone awan mergone gitu. Saudara yang saya hormati, dusta tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Kejujuran menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amal yang bisa mengantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menerapkan prinsip al-wala wal bara. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum ila akhiril ayat. Kata Allah, kamu nggak akan ketemukan satu kaum didatangkan dengan lafaz la tajidu. La di sini la nafi. La di sini la nafi. Bagaimana cara mengetahui la itu nafi apa nahi? 1, kan la nafi atau nahi itu masuk pada fiil mudhari'. Nanti kalau mudhari'nya dibaca majzum, berarti itu la nahi. La nahi. Tapi kalau dibaca marfu, berarti la nafi. La nafi itu terjemahnya tidak. Kalau la nahi, jangan. Kata Allah, kamu tidak akan ketemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sangat kuat. Artinya dahulu nggak ada, sekarang nggak ada, akan datang nggak pernah ada. Satu kaum yang iman kepada Allah dan hari akhir, saling menyayangi kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun bapak, walaupun saudara, walaupun kerabat, kamu nggak akan ketemukan. Penerapan prinsip al-wala wal bara nanti sampai pada
Jamaah hormati, Allah tetapkan keridhaan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Poin yang kedua ini di masa sekarang mulai dihilangkan. Mulai dihilangkan dengan alasan toleransi, dengan alasan saling menghormati. Kapan itu saya dapat kiriman, ada orang-orang muslim dalam pengakuan mereka sholatnya di gereja. Apa masjidnya wis ramot gitu ya. Kok sholat di gereja? Dia nggak paham berkaitan dengan prinsip akidah. Lakum dinukum waliyadin. Lah ini ya kebangetan meneh. Masa surat Al-Kafirun nggak paham? Kan surat Ikhlas itu ada 2. Qul huwallahu ahad. Mengikhlaskan peribadatan kepada Allah. Katakan Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu nggak akan menyembah apa yang aku sembah. Saudara yang saya hormati, poin yang kedua, kalau seorang ingin mendapatkan ridha Allah, terapkan prinsip al-wala wal bara. Cinta bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta bencinya karena Allah, bukan cinta karena urusan-urusan duniawi, enggak. Cintanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mampu menerapkan prinsip al-wala wal bara, sempurna keislaman dia. Kalau orang pengen tahu seberapa kuat kualitas keislaman kita, coba cek 3 hal. Para ulama terangkan keislaman seseorang itu baik. 1, al-istislamu lillahi bitauhid. Kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. 1, tunduk dengan mentauhidkan Allah. Berarti Islam seseorang baik kalau dia tauhidnya baik, akidahnya baik. Yang keduanya, tunduk dengan melaksanakan ketaatan. Taat, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, itu taat. Yang ketiganya, berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Menerapkan prinsip al-wala wal bara. Kualitas keislaman dia itu sudah bagus. Jamaah hormati, ini amal yang kedua. Kemudian amal yang ketiga yang bisa mendatangkan ridha Allah, syukur. Disebutkan di surat Az-Zumar ayat yang ke-7, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadil kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian kufur, Allah enggak butuh dari kalian. Allah ghaniyun 'anil alamin, enggak butuh kepada alam semesta. Makanya seseorang beribadah kepada Allah itu bukan Allah butuh, kita yang butuh. Kita yang butuh, kita butuh nyembah Allah, kita butuh salat, kita butuh sedekah, kita butuh zikir. Kalau kalian kufur, Allah enggak butuh dari kalian. Allah tidak ridho kepada hambanya kekufuran. Tapi kalau kalian syukur, yardahu lakum. Saudara yang saya hormati, amalan yang bisa mengantarkan ridho Allah Subhanahu wa taala ketika seorang menjadi hamba yang bersyukur. Kapan seseorang menjadi hamba yang bersyukur? Para ulama terangkan ada 5. Ketika datang nikmat, kita sambut dengan 5. Kita minasyakirin. Pertama, memuji sang pemberi nikmat. Alhamdulillah. Itu orang syukur. Kedua, menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ucapan Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Kalau seorang dapat nikmat, dia sandarkan kepada sebab, dia orang yang kufur. Dia orang yang kufur. Usaha jenengan lancar. Oh, lah saya itu kuliah saja ekonomi. Sregepe itu wah luar biasa. Iya, menyandarkan kepada sebab, kufur nikmat itu. Orang yang syukur, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku.
Yang ketiga, dipakai taat. Yang keempat, tidak dipakai maksiat. Yang kelimanya, semakin cinta kepada Allah. Kapan nikmat disambut dengan 5 ini? Dia orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur, yardhahu lakum. Amal yang ketiga. Kemudian amal yang keempat, jamaah yang hormati, memperhatikan sholat lebih khusus. Lebih umum semua amal ketaatan. Disebutkan di surat Al-Fatah ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya itu tegas kepada orang kafir, kasih sayang di antara mereka. Kamu akan lihat mereka itu ruko, sujud. Apa yang mereka cari? Karunia dari Allah, keridhaan Allah. Tanda mereka itu di wajah-wajah mereka bekas dari sujud. Nanti para ulama terangkan apa tanda dari sujud itu. Kalau tanda yang sebenarnya itu ketawaduan. Kalau muncul dari sholatnya itu menjadikan dia semakin tawadhu, itu tanda kebaikan. Ya, walaupun sebagian mengatakan, ya kalau dahi dipakai sujud, ya kasar. Ya kasar. Tapi jangan dikosot-kosot ke. Badoi gosong itu kakean sholat itu. Lah mungkin kejegluk lawang juga bisa kok. Lihat kata Allah, sifat orang-orang yang Allah ridhai. Perangainya kepada orang kafir tegas, kepada mukmin kasih sayang. Enggak kebalik. Kan ada sebagian orang ngakunya mukmin, muslim, umat Muhammad, kepada orang kafir kasih sayang, kepada mukmin tegas. Lah seperti itu gimana? Enggak sesuai dengan ayat. Kemudian memperhatikan ibadah sholat. Pernah kita sampaikan, kapan seseorang dikatakan menegakkan sholat bukan mengerjakan? Itu kalau ada dalam dirinya satu, ikhlas. Kedua, nyontoh Rasul. Ketiga, dikerjakan di awal waktu. Keempat, berjamaah di masjid. Kelima, ada kehadiran hati. Kalau orang 5 ini terkumpul, berarti dia telah perhatian kepada sholat. Makanya asal sholat itu bagi laki-laki jamaah. Tarahum ruka'a sujada. Kamu lihat mereka rukuk sujud. Amalan yang keempat, jamaah hormati, memperhatikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kelima, di antara sebab meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan-keinginan yang tanpa dipertimbangkan, itu namanya syahwat. Itu namanya syahwat. Kalau bahasanya yang orang umum, harta tahta wanita. Harta tahta wanita. Kembalinya itu. Syahwatnya dia kendalikan karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis qudsi, abdi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu ibtigha'a mardati. Hambaku meninggalkan syahwat, kemudian makan minum mengharapkan keridhaanku. Kalau seorang sudah seperti itu, Allah akan ridho. Kata Allah, ana ajzi bihi. Kaidahnya, kalau ada amalan balasannya tidak dirinci, itu berarti amalan itu sangat istimewa. Ana ajzi bihi. Aku yang akan balasi langsung. Berarti lebih istimewa. Kayak pemaaf. Pemaaf itu faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Tidak disebutkan berapa jumlahnya, seberapa besar ukurannya. Cuman pahalanya atas Allah. Pemaaf itu pahala tanpa batas. Amal yang kelima, saudara yang saya hormati, yang mengantarkan seseorang bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, itu meninggalkan syahwat karena Allah. Meninggalkan syahwat kepada Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amal yang keenam, di antara sebab seseorang itu
bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Zikrullah. Bahkan zikrullah itu kata para ulama merupakan ardul a'mal lillah. Amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Zikir itu apa? Zikir itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Itu zikir. Zikir itu mengingat syariat Allah, itu zikir. Makanya di kamar mandi boleh nggak seseorang berzikir? Kalau zikir pengagungan Allah nggak boleh. Sambil buang hajat, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nggak boleh. Tapi kalau zikir dalam artian ingat syariat, apa sih syariatnya di kamar mandi? Oh, di syariatnya di kamar mandi itu misalkan jamaah yang hormati dibersihkan. Membersihkannya dengan tangan kiri. Itu termasuk zikir. Di kamar mandi itu tidak boleh lama-lama. Selesai langsung keluar. Coba kita latih diri kita. Loh, kadang ada orang tertentu itu neng kamar mandi sak jam. Kalau orang awam jangan tanya, sampai kemebul. Jadi WC itu wah kemebul. Dan tiba nih ashabul udud. Sik ngentek ini sik telung ler. Telung ler ya. Saudara yang saya hormati, zikir itu yang kedua seperti itu. Termasuk mengingat nikmat itu zikir. Kan orang nikmat itu kadang nggak diingat. Ada orang-orang tertentu yang dia tulis dalam buku hariannya itu isinya cuman penderitaan tok. Kecil, menderita, remaja, sengsara, iya, kemudian berumah tangga, wes tulisannya kuwi tok gitu. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ternilai. Itu termasuk zikir. Kata Allah yang nanti disebutkan di surat Thaha 130, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syam wa qabla ghurubiha wa min ana al-lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Ditutup ayatnya, semoga engkau menjadi ridho ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho. Sabar. Iya, ucapan omongan sabar, mensucikan Allah, bersyukur kepada Allah, zikir. Itu mengantarkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pagi ini kata Nabi SAW, siapa yang setiap pagi, setiap sore 3 kali membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, itu kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu. Wajib bagi Allah untuk ridho kepada dirinya. Ini hadis sahih dengan syawahidnya. Saudara yang saya hormati, perbanyak zikir. Zikir itu ketenangan jiwa. Zikir itu gizi roh kita. Kalau orang badannya pengen sehat, kasih asupan gizi. Kalau orang pengen jiwanya sehat, kasih asupan gizi. Termasuk gizi besar bagi roh, zikir. Sampai para ulama kasih misal, butuhnya ikan kepada air dibandingkan dengan butuhnya jiwa kepada zikir, itu lebih besar butuhnya jiwa kepada zikir. Padahal ikan itu kalau jauh dari air nggak akan hidup. Walaupun ikannya apa ini? Wacana. Ikannya apa ini? Arwana. Bagus, indah gitu. Iya. Saudara yang saya hormati, coba pisahkan dari air. Sak jam masih kloget-kloget. Sedino itu masih ambekan. Rong dino 3 hari, wah sudah mati itu. Apa meneh jauh dari air, dicedak nih lengo goreng, digecek nih bawang. Itu sudah jadi lauk. Tapi hati kita butuhnya kepada zikir luar biasa. Amalan yang bisa mengantarkan ridha Allah itu zikrullah. Poin yang ke-6. Poin yang ke-7, menjaga lisan. Dalam riwayat Imam Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqa laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba
akan berucap dengan satu kata yang Allah ridhoi, tapi dia tidak perhatikan. Ternyata dengan itu Allah akan angkat derajatnya dengan beberapa darajat. Bukan darajatan, tapi darajat. Derajat yang sangat banyak. Jaga lisan kita. Lisan seseorang itu dalam Islam pilihannya cuma dua. Kul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, kalau nggak bisa, diam. Tapi kalau kuali, ngomong elek, kemudian diam dari kebaikan, sudah rusak. Makanya kalau ada kemungkaran seorang diam, itu setan bisu. Tapi kalau seseorang ngomong tanpa dia pedulikan, sampai ada ulama nulis satu kitab, Hasaidul Alsun, buah panenan lisan, itu sekian dosa yang bisa mengeluarkan dari Islam, dosa-dosa besar, itu buah panenan lisan. Kadang seseorang ngomong tanpa dia kendalikan, itu diseret ke neraka sabaina harifan, 70 tahun gak sadar. Makanya pilihan lisan kita, ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Gimana caranya? Kata Imam Syafi'i, man arada ayatakallama falyufakir. Yang pengen ngomong pikiran. Kan sering orang kasih nasihat, Mas ngomong buat dipikir toh mas. Tapi kebanyakan kita telat mikir, baru ngomong, baru dikebruki orang, bundas kabeh itu, ngopo aku mau ngomong, telat. Ya. Karena kalau ngomong nyakiti orang, kemudian yang tersakiti itu marah, kita baru sadar, ngapain saya ngomong itu, terlambat. Saudara yang saya hormati, amalan yang ketujuh yang mendatangkan ridha Allah itu menjaga lisan. Yang ke-8, birrul walidain. Berbakti kepada Allah, kepada kedua orang tua. Dalam riwayat Tirmidzi, sanad hadisnya hasan, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu dalam keridhaan kepada orang tua. Kalau seorang pengen mendapatkan ridhonya Allah, bikin orang tua ridho, jadi anak yang berbakti. Kapan seorang anak dikatakan berbakti? Satu, lisannya dia jaga, wa qul lahuma qaulan karima, ucapannya lembut, mulia. Ucapan saja nggak boleh, itu hus, tidak diperbolehkan. Ucapannya dijaga. Kemudian hikmat pelayanan, sampai para salaf terdahulu itu malam hari mijeti mboke lebih utama daripada sholat malam. Lebih utama daripada sholat malam. Kenapa? Sholat malam sunnah, mijeti orang tua termasuk bagian daripada birrul walidain, wajib. Nih yang cah saiki malah dua-duanya enggak itu. Sholat malam ora, malah mbok pijetono ya awak loro kabeh ini. Bukan dia mijiti orang tua suruh mijiti dia, sholat malam juga enggak. Saudara yang saya hormati, birrul walidain. Dan ini kesempatan, nanti kalau seorang sudah hilang kedua orang tuanya, pintu jannah itu sudah terlepas. Dan termasuk kebaktian, doakan sekali, 2 kali sehari nggak cukup, karena kebaikan mereka luar biasa. Kemudian bimbing, arahkan ketika belum mendapatkan hidayah kepada kebaikan. Walaupun memang kalau orang tua sudah tua, yaitu butuh kesabaran. Karena sudah tua, nanti kalau kita ngomong alon-alon, ya wis, teko imboke ora gelem jawab. Jawabnya pelan, nggak dengar. Begitu jawabnya keras, ya wis, bareng mboke wis rasa nyambut gawe digetak-getak. Loh, memang sudah tua kok. Apalagi kalau sudah pikun. Sudah pikun itu bar sarapan, habis makan, itu anak yang lain datang, aku melu kowe wele. Lah napa, Mbok? Wong kene jam 10 jam meneh kok wedang. Iya. Ngombe wae ra diwehi, jam meneh kok madang sak sendok ra diwehi. Padahal entek rong piring. Saudara yang hormati, membutuhkan kesabaran. Makanya kalau sampai usia tua itu butuh ekstra. Itulah pintu jannah kita. Saudara yang hormati, amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah itu birrul walidain. Kemudian sabar. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, inna idhamal jaza' ma'a idhamil bala. Wa inna Allah ta'ala idha ahaba qauman ibtalahum faman radiya falau ridha wa man sahita falau sahat. Besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Kalau seorang diuji dengan berat, ingat itu pahalanya besar. Kalau Allah cinta satu kaum, Allah kasih ujian,
Siapa ridho, Allah ridho. Siapa marah, Allah marah. Berarti tanda Allah cinta itu dikasih ujian. Lah, sikap orang kalau pengen mendapatkan ridho Allah, terima ujian itu dengan ridho dan sabar. Dengan ridho dan sabar. Nangis boleh, ya. Nggak selera makan boleh, nggak bisa tidur boleh, tapi jangan berkeluh kesah. Kalau saya membahasakan para ulama, katakan orang yang sabar itu seperti minum jamu yang pahit, orang bersengut. Saya sering kasih contoh supaya mudah dipahami. Jamu godokan itu pahitnya nyetek. Saya cuma beberapa kali, tapi kalau ibu-ibu apal itu. Karena setiap kelahiran mesti ngombe jamu godokan. Lu saking pahitnya itu gerobaknya kan ditulisi, pahitnya hidupmu tak sepahit jamu godokanku gitu. Jadi pahit banget. Tapi coba lihat ibu-ibu ketika minum, gelegek, 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 pahit loh bu, rasa takok katanya. Tapi dia tetap meminum. Itulah orang yang sabar. Tajra'ul mirarah min ghairi ta'abbus. Ini sebab mendatangkan ridha Allah. Kemudian amalan yang lain yang menjadikan sebab ridha Allah itu memiliki jiwa yang baik. Di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho diridhoi. Berarti sebab ridhonya Allah memiliki jiwa yang baik. Memiliki jiwa yang baik. Berarti saudara yang saya hormati, perbaiki jiwa. Apalagi jiwa diperbaiki itu termasuk perkara paling penting. Dari semua bentuk kebersihan, paling penting itu kebersihan jiwa. Kan kalau dalam Islam itu kebersihan satu, makanan. Kalau ada makanan jatuh, ambil, yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Yang kedua pakaian, wathiyabaka fatahhir. Pakaianmu kamu bersihkan. Nggak boleh seorang muslim pakaiannya itu dinggo, wis ora nyaman dijemur. Ya, orang nyaman, apalagi kaos dalam diwalik neh. Ya dicuci, itulah. Yang ketiga apa yang dibersihkan? Tubuh kita. Ada istinja, ada mandi, ada wudhu, itu kebersihan badan. Apa yang ketiga bersihkan? Sekitar kita dibersihkan. Sampai ada dalam riwayat selisih orang Yahudi sapu halaman rumah. Kan kalau orang Yahudi katanya tidak biasa menyapu halaman rumah. Itu kebersihan lingkungan, tempat. Yang terakhir kebersihan jiwa. Kebersihan jiwa itu disebutkan di surat Asy-Syams. 11 sumpah Allah bersumpah secara berurutan. Yang dipersumpahkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Saudara yang saya hormati, bersihkan jiwa kita. Lah cara membersihkan jiwa itu dengan amal takwa. Semua amal takwa itu membersihkan jiwa. Sampai ada ulama itu menulis kitab Tazkiyatun Nufus. Apa yang ditulis dalam ayat di awalnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha. Diilhamkan ke dalam jiwa itu kefajiran dan ketakwaan, takwa. Sungguh beruntung yang membersihkannya. Berarti kebersihan jiwa itu dengan takwa. Tapi amal takwa itu nanti yang paling khusus. Apa nanti? Baca Quran, perhatian kepada Quran, doa, berteman dengan orang yang baik, baca sholawat, misalkan menuntut ilmu agama, berteman dengan orang yang baik. Semuanya itu bisa berpengaruh kepada kebersihan jiwa. Terakhir saudara yang saya hormati, sebab ridha Allah itu ikhlas, tidak melakukan kesyirikan. Ikhlas sudah berlalu. Kapan seorang dikatakan ikhlas? Semua ibadah diperuntukkan hanya untuk Allah. Semua ibadah hanya dia harapkan dari sisi Allah. Itu ikhlas. Kata Nabi dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, man faraqad dunya 'alal ikhlasi lillahi wahdah la syarikalah wa aqama shalah wa ata zakah faraqaha wallahu anhu radin. Siapa yang meninggalkan dunia di atas keikhlasan kepada Allah semata, tidak berbuat syirik, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka dia terpisah dari dunia, wallahu anhu radin, Allah ridho. Ini poin terakhir. Jaga keikhlasan kita.
Jangan pernah seseorang melakukan kesyirikan. Jangan pernah seseorang mengharapkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ikhlas menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti dalam hadis, walaupun memiliki dosa sepenuh bumi, kata Allah, fala ubali, saya nggak akan pedulikan. Apa akan datang dengan sepenuh bumi? Ampunan. Padahal dosa sepenuh bumi. Berarti bukan hanya mau limo itu. Ya wis pokoknya maksiat apa aja sudah. Wis tahu maling mas, alhamdulillah empun. Maling kok alhamdulillah. Sudah tahu miso-miso, sudah apapun sudah. Tapi karena tidak membawa dosa kesyirikan, ikhlas beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik, kelak Allah dari dia ridho. Jamaah hormati, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa beramal amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah, sehingga kehidupan kita dunia akhirat di atas keridhaan Allah, yang itu merupakan puncak teragung dari harapan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.